Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, untuk mata kuliah Business Intelligence, kita akan membahas mengenai Artificial Intelligence, inovasi teknologi yang mengubah dunia. Yang disusun oleh Anissa Darussa Putri, Nadia Aliatuliza, dan saya Riza Adelia. Yang pertama, latar belakangnya, yaitu perkembangan teknologi informasi di era digital ini telah membawa perubahan yang cukup besar dalam dunia bisnis. Perusahaan yang dituntut untuk mampu mengelola data menjadi informasi yang bernilai dan berguna untuk mendukung pengambilan keputusan. Business intelligence ini hadir sebagai metode dan teknologi yang membantu perusahaan dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data menjadi informasi yang relevan. Seiring dengan perkembangan AI, kemampuan BI ini semakin diperkuat melalui analisis pola, prediksi, dan rekomendasi otomatis. Integrasi BI dan AI ini juga memungkinkan perusahaan mengambil keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data, sekaligus meningkatkan efisiensi produktivitas dan daya saing. Berikutnya rumusan masalah pada teori ini yaitu ada 10 poin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Artificial Intelligence atau AI, apa yang dimaksud dengan Business Intelligence atau BI, dan bagaimana penerapan manajemen intelijen bisnisnya, bagaimana pengembangan teknologi informasi dalam perspektif intelijen bisnis, bagaimana aspek yuridis dalam intelijen bisnis, bagaimana peran data warehouse dan OLAP dalam intelijen bisnis, bagaimana visualisasi data dan sistem pelaporan, bagaimana manajemen kinerja dalam intelijen bisnis, bagaimana intelijen bisnis dalam era globalisasi, dan bagaimana pembuatan dashboard BI menggunakan tools. Tujuan dari ini yaitu menjelaskan konsep AI dan business intelligence, menganalisis penerapan manajemen intelijen bisnis, menganalisis perkembangan teknologi informasi dalam perspektif intelijen bisnis, menganalisis aspek yuridis, data warehouse, OLAP, visualisasi data, dan sistem pelaporan, menganalisis manajemen kinerja, serta penerapan intelijen bisnis di era globalisasi ini, dan membuat dashboard bisnis intelijen menggunakan tools. Oke, poin yang pertama kita jelaskan yaitu penerapan manajemen intelijen bisnis. Manajemen intelijen bisnis ini merupakan proses pengelolaan data yang menjadi informasi yang bernilai mendukung pengambilan keputusan secara efektif dan strategis. Beberapa poinnya yaitu sumber data, ada penjualan, pelanggan, keuangan, dan media sosial. ETL yaitu extract, transport, dan load. Kemudian ada data warehouse yaitu data terintegrasi dan terpusat. Selanjutnya analisis data untuk mengidentifikasi pola dan informasinya, dashboard dan reporting agar informasinya mudah dipahami, serta pengambilan keputusan yaitu data driven decision making. Contoh penerapannya yaitu pada perusahaan e-commerce, perusahaan yang memanfaatkan business intelligence untuk mengelola dan menganalisis data transaksi pelanggan yang digunakan untuk mendukung keputusan bisnisnya. Analisis yang bisa dilakukan yaitu yang pertama menganalisis data transaksi pelanggannya, lalu mengidentifikasi produk apa aja yang paling diminati, kemudian evaluasi efektivitas strategi pemasaran. Pemanfaatan hasil analisisnya yaitu memberikan rekomendasi sesuai preferensi konsumen, memprediksi permintaan pasar, dan mengoptimalkan kelola persediaan barangnya. Manfaat penerapan BI di sini yaitu keputusan menjadi lebih berkualitas, analisisnya menjadi lebih cepat, efisiensi operasionalnya meningkat, dan keunggulan dalam kompetitif. untuk selanjutnya yaitu perkembangan teknologi informasi dalam perspektif bisnis intelijen. Transformasi pengelolaan data. Data yaitu aset strategis, diolah menjadi informasi untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan bisnis. Big data sendiri yaitu untuk mengelola data dalam jumlah yang besar dan beragam. Cloud computing, menyimpan dan mengakses secara fleksibel. Internet of Things, menghasilkan data dari berbagai perangkat yang saling terhubung. Dan Artificial Intelligence, untuk membantu mengolah data dan menghasilkan prediksi. Business Intelligence dalam pengelolaan data, untuk mengubah data dari berbagai sumber menjadi insight untuk keputusan bisnis.
Yang pertama, berbagai sumber dari transaksi, pelanggan, operasional pasar, lalu menjadi data warehouse untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Lalu OLAP dan data mining untuk mengolah dan menganalisis data. Lalu selanjutnya itu business decision untuk mendukung keputusan manajemen. Dan terakhir ada dashboard atau grafik yang menyajikan hasil analisis secara mudah dipahami. Manfaat bagi organisasi yang pertama untuk monitoring, memantau kinerja bisnis secara real time. Lalu manfaat selanjutnya yaitu identifikasi untuk mengidentifikasi tren pasar. Lalu mengevaluasi strategi yang telah ditetapkan. Dan manfaat yang terakhir yaitu keputusan, mendukung keputusan yang cepat dan berbasis data. Untuk integrasi BI dan AI, Artificial Intelligence meningkatkan kemampuan bisnis intelijen dari analisis historis menjadi analisis prediktif. Bisnis intelijen menganalisis data historis, mengetahui apa yang telah terjadi, mengidentifikasi pola, dan mendukung evaluasi strategi. Lalu bisnis intelijen dan artificial intelligence, keduanya ketika diintegrasi dapat menghasilkan menganalisis prediktif, memperkirakan apa yang akan terjadi, memprediksi tren dan perilaku, dan mengidentifikasi potensi resiko. Untuk aspek yuridis dalam intelijen bisnis, ketentuan hukum dalam pengelolaan, penggunaan, dan perlindungan data. Yang pertama, untuk pengumpulan data dikumpulkan secara sah. Lalu selanjutnya penyimpanan data disimpan dengan aman. Lalu selanjutnya yaitu pengolahan data diproses sesuai dengan ketentuan. Dan yang terakhir yaitu penyajian informasi yang digunakan secara tepat. Tujuan kepatuhan hukum ini yaitu untuk keamanan informasi, perlindungan hak individu, pencegahan penyalahgunaan data, dan perlindungan organisasi juga masyarakat. Landasan hukum bisnis intelijen terdapat pada UU nomor 27 tahun 2022 terkait perlindungan data pribadi sebagai salah satu dasar penting dalam pengelolaan data pribadi dalam proses bisnis intelijen. Kewajiban organisasi sendiri yaitu persetujuan, kerahasiaan, keamanan sistem, dan juga kepatuhan. Untuk persetujuan, memperoleh persetujuan dari pemilik data sesuai ketentuan. Untuk kerahasiaan, menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi. Untuk keamanan sistem, menerapkan sistem dan langkah keamanan yang memadai. Dan untuk kepatuhan, memastikan penggunaan data sesuai tujuan dan ketentuan hukum. Aspek yuridis artificial intelligence untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan data sekaligus memperbesar kebutuhan tata kelola. AI mampu mengolah data dalam jumlah yang besar secara otomatis sehingga risiko dan tanggung jawab dapat menjadi semakin kompleks. Pertama yaitu aspek transparansi. Penggunaan data dan proses AI perlu dapat dipahami serta dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, aspek tanggung jawab. Organisasi bertanggung jawab atas penggunaan AI dan juga dampaknya. Lalu selanjutnya, aspek kepatuhan. Penggunaan AI harus sesuai dengan prinsip etika dan regulasi yang berlaku. Semakin besar kemampuan AI dalam mengolah data, maka semakin penting pula tata kelola dan kepatuhan hukum. Untuk tata kelola dan kepercayaan, kepatuhan hukum plus tata kelola data plus AI yang bertanggung jawab akan menghasilkan bisnis intelijen yang aman dan terpercaya. Dengan tata kelola data yang baik dan kepatuhan hukum, organisasi dapat memanfaatkan BI dan AI secara optimal sekaligus meminimalkan risiko hukum. Untuk posisi gudang data intelijen dan proses analisis online intelijen bisnis. Data warehouse merupakan komponen utama BI yang menyimpan data dari berbagai sumber setelah melalui proses integrasi. Ada data penjualan, keuangan, pelanggan, dan juga persediaan. ETL, Extract, Transfer, and Load,
menjadikan data warehouse, yaitu pusat data yang terintegrasi, terpusat, konsisten, dan siap untuk dianalisis. Sehingga data warehouse merupakan sumber informasi yang terpusat bagi bisnis intelijen. Untuk proses ETL dan data warehouse, yang pertama proses extract dengan mengambil data dari sistem operasional. Lalu proses yang kedua yaitu transform, membersihkan, menyelaraskan, dan menstrukturkan data agar konsisten. Dan yang ketiga yaitu load, memuat data yang telah diolah ke data warehouse. Jadi hasil proses ETL tadi, data terpusat, ditambah konsisten, dan dia siap dianalisis. Untuk proses analisis online dengan OLAP, Online Analytical Processing, memungkinkan analisis data secara multidimensi. Data warehouse menjadi OLAP, analisis data yang secara multimedia berdasarkan berbagai perspektif, ada perspektif waktu, wilayah, produk, dan juga pelanggan. OLAP sendiri membantu menemukan pola, tren, hubungan antar data, dan juga insight yang cepat. Integrasi data warehouse, OLAP, dan juga AI. Untuk data operasional ada penjualan, keuangan, pelanggan, persediaan menjadi extract, transform, dan load. Lalu ETL menjadi data warehouse, data yang sudah terintegrasi dan juga konsisten. Dan yang terakhir menjadi OLAP yang menganalisis multidimensi sehingga bisnis intelligence terdapat dashboard, grafik, dan laporan. Untuk AI sendiri terdapat machine learning dan analisis prediktif dan menghasilkan keputusan strategis yang cepat, akurat, dan efektif. AI dapat memprediksi tren penjualan, perilaku pelanggan, potensi, resiko bisnis. Lalu untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai visualisasi data dalam bisnis intelijen. Visualisasi data dalam bisnis intelijen mengubah hasil analisis menjadi informasi visual yang cepat dipahami. Ada dalam bentuk grafik, diagram, tabel, dan juga dashboard. Alasan visualisasi ini penting yaitu untuk menyederhanakan informasi kompleks, untuk mempercepat pemahaman dan mendukung keputusan yang lebih efektif. Dashboard dan Key Performance Indicator atau KPI. Trends penjualan melihat perubahan performa dari waktu ke waktu. Untuk kinerja keuangan memantau pendapatan, biaya, dan juga laba. Untuk perilaku pelanggan mengidentifikasi pola dan kebutuhan pelanggan. Dashboard menyatukan indikator penting dalam satu tampilan sehingga manajemen bisa memantau kinerja secara real time. Untuk sistem pelaporan dan peran AI, sistem pelaporan menyusun dan menyajikan informasi berdasarkan hasil analisis data yang telah diolah secara berkala, ada harian, mingguan, dan bulanan. Untuk secara real time, informasi diperbarui secara sesuai kebutuhan. Dan untuk AI power analisis lebih otomatis dan juga informatif. Dengan dukungan AI, sistem dapat menganalisis prediktif, mendeteksi anomali, dan juga untuk rekomendasi, yaitu memberikan insight untuk membantu keputusan. Untuk integrasi BI dan AI untuk pengambilan keputusan, data menjadi BI, lalu diolah menjadi AI, dan akhirnya menjadi laporan berupa dashboard dan insight. Hasil integrasinya akan lebih cepat, lebih otomatis, lebih informatif, dan lebih responsif. Dan yang pastinya informasi yang didapatkan akan jelas, responnya akan cepat, dan memiliki daya saing yang mendukung keputusan dan strategi yang lebih cepat dan juga lebih tepat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu terkait manajemen kinerja dalam intelijen bisnis. Peran BI dalam pemantauan dan evaluasi kinerja. Konsep utamanya adalah proses pemantauan, pengukuran, dan evaluasi kinerja organisasi secara berkelanjutan dengan menggunakan data yang akurat dan terintegrasi. Pengukuran Key Performance Indicator ini digunakan untuk mengolah data operasional untuk mengukur pencapaian target seperti yang pertama, finansial, tingkat penjualan dan laba bersih, lalu ada operasional, produktivitas dan efisiensi biaya,
Dan yang ketiga ada pelanggan, indeks kepuasan dan loyalitas konsumen. Tujuan strategisnya yaitu memberikan gambaran jelas kepada manajemen apakah target organisasi telah tercapai atau membutuhkan perbaikan. Selanjutnya ada akselerasi AI dan dampak manajemen kinerja. Penguatan kapabilitas oleh AI yaitu yang pertama adalah analisis otomatis dengan mendeteksi akar masalah atau root cause saat terjadi penurunan kinerja. Lalu kedua ada analisis prediktif, memperkirakan hasil dan tren performa di masa mendatang. Dan rekomendasi strategisnya yaitu memberikan usulan tindakan perbaikan secara otomatis. Visualisasi real time, informasi disajikan melalui dashboard yang interaktif untuk pemantauan performa secara langsung dan responsif. Selanjutnya yaitu intelijen bisnis dalam era globalisasi. Tantangan globalisasi dan peran BI. Yang pertama yaitu dinamika persaingan global. Pasar global yang dinamis menuntut organisasi mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan berbasis data atau data-driven decision making. Yang kedua yaitu peran strategis BI. Yang pertama, perencanaan strategis dengan mengolah data operasional menjadi informasi yang bernilai untuk arah kebijakan perusahaan. Lalu ada pemahaman pasar untuk memahami kebutuhan serta tren perilaku pelanggan lintas wilayah. Dan yang terakhir ada manajemen risiko untuk mengidentifikasi peluang bisnis baru sekaligus memitigasi risiko di tingkat nasional dan internasional. Dampak utamanya yaitu meningkatkan kecepatan respon perusahaan terhadap perubahan pasar dan memperkuat daya saing global. Selanjutnya yaitu ada integrasi AI dan optimasi bisnis multinasional. Yang pertama ada akselerasi peran BI oleh AI, pemrosesan dan analisis data pasar global secara otomatis dengan melakukan prediksi tren pasar dan analisis perilaku konsumen berbasis machine learning. Lalu kita juga bisa melakukan formulasi rekomendasi strategi bisnis yang lebih presisi. Selanjutnya, implementasinya dapat dilakukan yaitu dengan cara kustomisasi pasar, dengan menganalisis data penjualan global untuk menyesuaikan strategi pemasaran lokal, dan rantai pasok atau supply chain untuk mengoptimalkan alur distribusi barang agar lebih efisien dan terintegrasi. Kesimpulan strategis dari kegiatan di atas yaitu sinergi antara BI dan AI menjadi kunci utama untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, serta mempertahankan keunggulan kompetitif di era digital. Berikut adalah Dashboard Business Intelligence. Dashboard Business Intelligence merupakan penyajian data mentah menjadi informasi melalui visualisasi interaktif menggunakan Google Sheet, AI, dan Google Apps. Script untuk menganalisis penerapan AI pada sektor kesehatan, keuangan, pendidikan, retail, dan manufaktur pada tahun 2021 sampai 2025. Dashboard yang kami buat ini menampilkan grafik, KPI, dan filter interaktif untuk melihat perkembangan adopsi AI, sementara AI di sini untuk membantu menemukan pola dan insight, serta Google Apps Script mendukung otomatisasi pengolahan data, sehingga percampuran ke antara tiga aplikasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Berikut tampilan dashboard yang telah kami buat. Seperti yang bisa kita lihat, tertera ada total entry data, lalu ada sektor industrinya apa saja, rata-rata efisiensi, serta total adopsi user. Pada tampilan selanjutnya yaitu ada terlihat jelas berapa tren pertumbuhan efisiensi dan pendapatan, lalu ada distribusi pengguna berdasarkan sektornya. Dan tampilan dashboard yang terakhir yaitu ada performa efisiensi dalam persen tiap sektor dan jenis AI. Untuk lebih mengetahui dashboard yang telah kami buat, Bapak dan Ibu bisa melakukan klik tautan pada PDF yang telah kami kirimkan nantinya. Selanjutnya, kesimpulan.
AI dan BI merupakan teknologi yang saling melengkapi dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data. BI berfungsi mengolah dan menyajikan data menjadi informasi, sedangkan AI membantu melakukan prediksi, analisis, dan rekomendasi secara otomatis. Integrasi keduanya dapat meningkatkan efisiensi, memahami perilaku pelanggan, mengevaluasi kinerja, dan membantu penyusunan strategi bisnis yang lebih tepat. Penerapannya juga perlu memperhatikan aspek hukum, keamanan data, dan etika agar sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mampu meningkatkan daya saing organisasi di era digital. Lalu, saran yang bisa dilakukan dari kelompok kami yaitu organisasi perlu meningkatkan pemanfaatan BI dan AI sebagai bagian dari strategi transformasi digital untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, efektif, dan berbasis data. Selain itu, kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan lagi dengan melakukan tata kelola data yang baik serta menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Semoga bermanfaat.